Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mbak War. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan. Amin. Aku mau share kegiatan aku kali ini. Ini aku lagi buka paket. Aku beli pompa galon elektrik itu yang merek Goto. Terus untuk harganya kemarin lagi banyak potongan ya, dari harga 50.000 jadi 20.000 aja. Untuk warnanya itu ada 3 warna, hijau, gold, dan hitam. Tapi aku ambil yang warna hijau. Kebetulan pompa galon elektrik yang di rumah juga udah rusak. Suaranya itu udah keras banget. Tapi untuk airnya itu ngalirnya sangat kecil. Mumpung ini lagi ada promo, jadi aku beli yang baru. Selanjutnya aku mau bikin siomay ayam. Untuk bahan-bahannya aku pakai paha filet itu 600 gram, terus tepung tapioka 300 gram, tepung terigu 50 gram, dan untuk perbumbuan itu ada garam, gula pasir, penyedap, dan lada bubuk itu masing-masing 1 sendok teh. Terus aku juga pakai labu siam, telur 2 butir, dan bawang putih itu ada 5 siung udah aku cincang halus. Terus untuk daun bawang itu aku pakai 3 batang. Ntar untuk daun bawangnya itu aku iris-iris. Ini aku udah panaskan minyak. Untuk minyaknya itu aku pakai 3 sendok makan, dan untuk bawang putihnya itu aku tumis hingga layu dan harum. Selanjutnya ini aku masukkan untuk daun bawang yang udah aku iris-iris tadi ya. Untuk numis daun bawangnya itu hingga layu aja ya, jangan sampai terlalu mateng biar warnanya itu tetap cantik. Dan ini untuk daun bawangnya udah layu, terus mau aku matikan api kompor, nunggu agak dingin ntar baru dicoper. Selanjutnya aku mau nyoper untuk paha filetnya. Untuk paha filetnya itu juga udah aku potong kecil-kecil biar gampang nyopernya. Dan aku sengaja pakai paha filet biar rasanya itu lebih juicy, karena paha filet kan ada lemak-lemaknya ya, jadi rasanya itu menurutku lebih enak. Tapi kalau mau pakai dada filet juga nggak apa-apa. Kalau mau lebih enak itu bisa dicampur sama kulit ayam, tapi untuk kulit ayamnya itu direbus dulu baru dicoper biar ntar nggak nyangkut-nyangkut pas dicoper. Ini udah kelar nyoper daging ayamnya, terus mau aku kasih untuk campurannya itu ada telur 2 butir. Itu untuk telurnya semuanya aku masukin ya, ada kuning dan putihnya. Terus untuk bumbunya itu aku pakai garam, gula pasir, penyedap, dan lada bubuk itu masing-masing 1 sendok teh. Selanjutnya ini aku masukkan untuk daun bawang dan bawang putih yang udah aku tumis tadi tuh. Untuk minyaknya juga aku masukkan itu tadi minyaknya 3 sendok ya. Dan ini mau aku chopper hingga semuanya itu tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, ini mau aku masukkan ke wadah yang lebih besar. Terus untuk labu siamnya ini juga udah aku parut, dan tadi aku peras sedikit tapi jangan sampai kering ya merasnya. Dan ini aku masukkan untuk daging ayamnya, terus campur daging ayam dan labu siam. Labu siam itu kegunaannya selain untuk menambah volume, juga biar hasil siomaynya itu tetap lembut. Selanjutnya ini aku masukkan untuk tepung terigunya, aduk-aduk hingga tercampur merata, dan aku juga mau masukkan untuk tepung tapiokanya. Untuk tepung tapiokanya ini lumayan banyak, itu sekitar 300 gram, dan ini aku aduk-aduk hingga benar-benar tercampur merata. Untuk ngasih tepung tapioka dan tepung terigu itu sesuai selera ya, kalau mau hasilnya itu lebih berasa ayamnya, untuk tepung tapiokanya bisa lebih sedikit, tapi kalau mau rasanya itu lebih kenyal-kenyal, tepung tapiokanya itu bisa ditambah. Terus ini aku udah menyiapkan pare 2 buah, itu udah aku cuci bersih dan udah aku potong-potong. Terus untuk tahu putih dan tahu pongnya juga itu udah aku potong-potong ya. Dan untuk kentang juga itu udah aku kupas, dan kolnya juga itu udah aku belah 2 dan udah aku cuci bersih. Selanjutnya ini untuk adonan siomaynya mau aku masukkan ke parenya dulu. Untuk naruh adonan siomay ke pare itu lumayan gampang,
karena untuk parenya itu kan lubangnya lumayan gede. Ini aku pilih parenya yang agak gede-gede biar gampang untuk masukin adonan siomaynya. Diriku lebih suka kalau bikin siomay itu ada parenya ya, biar ada rasa pahit-pahitnya dan ada rasa gurihnya. Kembali ke video, untuk ngisi adonan ke parenya itu udah kelar. Ini aku lanjutkan untuk mengisi adonan siomaynya ke tahu putih dan tahu pong. Untuk tahu pongnya itu sisa kemarin pas aku bikin tahu jeletot itu masih ada sisa, jadi ini aku potong-potong aja dan aku isihin untuk adonan siomay. Terus untuk tahu putihnya itu aku pakai tahu Cina 1 bungkus. Selanjutnya ini aku udah panaskan kukusan, airnya itu udah mendidih dan itu aku olesin pakai minyak sayur biar nggak lengket. Terus ini aku mau kukus dulu untuk parenya, sebab yang udah kelar itu pare, untuk tahunya belum kelar ya, ntar kita teruskan lagi setelah ngukus pare. Dan di tungku sebelah ini aku juga lagi ngerebus kol. Untuk kolnya itu udah aku belah, udah aku cuci bersih dan ini aku rebus sebentar sampai layu aja, yang penting bisa dibentuk. Dan ini udah layu ya, jadi ini mau langsung aku angkat aja. Untuk kol itu suami sangat suka ya kalau pakai kol kayak gini, katanya itu rasanya lebih enak. Dan ini aku juga mau ngerebus telur, aku ngerebus telur itu 4 butir aja. Terus ini aku juga mau ngelanjutin untuk ngisi adonan siomay ke tahunya. Itu agak lumayan lama ya bikin siomay kayak gini, karena ini lumayan lengkap. Kalau mau simple bisa aja untuk adonan siomaynya itu langsung dikukus. Dan ini aku kerjakan hingga selesai. Terus ini aku juga mau gulung-gulung untuk kolnya. Itu kolnya sengaja aku belah ya, sebab kalau satu itu menurutku kegedean, jadi ntar susah untuk gulungnya. Jadi tadi aku belah jadi 2 biar gampang untuk gulung-gulungnya. Untuk pinggir-pinggirnya aku kayak gituin ya biar nggak lepas. Untuk kolnya itu nggak aku kasih adonan siomay karena emang request suami kayak gitu aja udah enak. Tapi kalau mau tuh teman-teman bisa naruh adonan siomaynya ke kolnya itu biar rasanya lebih enak. Dan ini udah kelar untuk gulung-gulung kolnya. Habis ini kita mau ke dapur lagi. Untuk parenya itu aku rebus sekitar 15 sampai 20 menit. Kayaknya ini udah 20 menit ya, dan ini mau aku angkat, itu udah matang. Untuk parenya juga udah matang. Kalau menurutku pare dikukus kayak gini hasilnya nggak begitu pahit, tapi kalau pare aja menurutku itu ada pahit-pahitnya. Tapi kalau udah dikasih adonan siomay ini pahitnya itu berkurang. Dan ini mau aku kukus lagi untuk tahu putihnya. Seharusnya tahu cinanya itu tadi sebelum aku kasih adonan dikukus dulu ya biar lebih sekel dan padat, tapi nggak apa-apa, ini udah terlanjur. Tapi ntar untuk hasilnya adonan siomaynya itu ada yang lepas dari tahunya, tapi lepasnya hanya beberapa biji aja. Nggak apa-apa ya, yang penting rasanya itu enak. Dan ini udah aku kukus 20 menit, terus aku angkat, itu lumayan banyak hasilnya. Selanjutnya aku mau ngukus untuk kentang. Kentangnya itu aku pakai yang kecil-kecil. Terus ini ada tahu pong yang udah aku kasih adonan siomay juga. Terus aku juga mau masukkan untuk kol yang udah aku gulung-gulung tadi, kukus hingga 15 sampai 20 menit atau sampai kentangnya itu empuk. Dan ini udah sekitar 20 menitan ya, dan kentangnya itu udah empuk juga. Terus tadi udah aku angkat. Terus untuk adonan siomaynya juga masih ada sisa ya, jadi ntar ini mau langsung aku kukus juga. Ini tadi yang udah aku angkat itu lumayan banyak. Dan untuk adonan siomaynya ini juga lumayan gede-gede. Ini tadi yang bentuk suami karena aku udah capek banget, dan ini bentuknya juga cantik ya.
Oh ya, untuk siomay yang aku bikin itu lumayan banyak, jadi untuk siomaynya itu bisa disimpan di freezer kalau buat stok lama, tapi kalau buat beberapa hari itu bisa disimpan di kulkas bagian bawah. Dan untuk bumbunya itu aku udah bikin beberapa minggu yang lalu, terus itu aku simpan di freezer, tadi udah aku keluarin dan aku angetin. Terima kasih ya yang udah nonton videoku, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Tunggu video aku selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.